Bunda, pernah nggak sih ngalamin gampang lapar? Udah makan sering tapi lapar terus. Kemudian bawaan itu badannya lemas. Kemudian ada sensasi sering ngos-ngosan, perutnya terasa penuh, begah. Sendawa ini adalah pejuang gastritis ya. Jadi kalau kalian udah ngalamin gastritis harus hati-hati ya. Atur dari jadwal makannya, porsinya, waktu makannya, kemudian pikiran dikontrol dan juga nggak boleh kecapean. Terutama sih kalau gastritis itu dari makanan dan juga pikiran. Sini aku bakal sharing lagi, gampang lapar, badan lemas, dan masih sering begah sendawa karena banyak tekanan di perut. Yuk simak videonya sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Ade Fana dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Mohon maaf aku belum bisa live lagi karena kegiatan aku itu lagi padat. Dan kemarin tuh aku pasca dari Bandung, badan aku tuh berasa capek banget, pada pegal-pegal ya. Karena aku tuh di Bandung 2 hari 1 malam. Tapi kegiatan aku tuh full dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi tuh benar-benar full. Setelah kegiatan selesai kita langsung OTW Jakarta. Masya Allah banget, badan aku tuh pada pegal-pegal ya. Kemarin aku hanya dibantu konsumsi vitamin B kompleks, dan juga aku konsumsi susu S-Ergo Milko. Alhamdulillahnya sih ini membuat aku nyenyak tidur dan juga pencernaan aku jadi lancar, sama makan aku itu meningkat ya. Jadi nafsu makan meningkat kan, badan kita juga jadi enakan ya. Jadi teman-teman, buat kalian yang lagi padat kegiatannya harus dijaga pola makannya, pola pikirnya, dan tentunya juga istirahatnya wajib banget ya. Jangan sampai kita juga kelelahan, kecapean, itu bisa berpengaruh pada kondisi kita ya. Apalagi kalau misalnya masih sering kumat, masih sering ngerasain sensasi, apalagi yang gastritis. Di gastritis itu kalau misalnya udah kambuh, lumayan banget ya sensasinya, bisa membuat kita cepat capek, cepat lemas, dan biasanya kita tuh nafas itu ngos-ngosan, cepat capek banget. Ini yang aku alami ya. Kalau lagi capek itu aku nggak mau diganggu, wajib banget istirahat. Kalau misalnya aku bilang jangan diganggu ya jangan diganggu, karena memang aku butuh istirahat ya. Semenjak kena asam lambung, GERD, anxiety, apalagi aku gastritis, itu nggak bisa kecapean banget. Kalau udah kecapean pasti bawaannya kayak lemas banget. Jadi kita juga harus memperhatikan asupan kita ya, terutama konsumsi vitamin dan perbanyak konsumsi air putih 2 liter atau 8 gelas. Biasanya sih aku lebih ya konsumsinya, karena kalau aku itu kurang konsumsi air putih pasti bawaannya kayak cepat capek, cepat lemas. Karena udah kebiasaan juga sih teman-teman ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas ya pertanyaan dari rekan kita. Ini dia kemarin ngechat aku ya di WA. Alhamdulillah aku tanya jawab, dan ternyata sensasinya itu dia juga gastritis ya. Jadi gastritis ini juga ada kategori ringan, kategori sedang, dan juga kategori parah. Jadi harus hati-hati. Kalau aku adalah kategori sedang, jadi aku juga harus benar-benar mantang makanan. Meskipun udah sembuh ya, itu bisa kambuh kapan aja tergantung dari pola makan kita, pola hidup kita, dan juga dari faktor pikiran ya. Apalagi kalau yang udah anxiety. Jadi kata dokter udah bebasin aja, ikhlasin. Jadi kita itu kalau misalnya udah sembuh lebih ke menerima, oh iya ya udah gitu. Yang penting kita udah jalankan sesuai dengan anjurannya, itu nanti insya Allah bisa sembuh. Nah Bunda, pernah nggak sih ngerasain lapar terus menerus tapi juga badannya lemas? Ini pertanyaan dari teman kita ya. Nah jadi teman-teman, kalau pertanyaan terkait lapar ini karena pencernaan kita itu lagi terganggu atau lagi tidak baik-baik saja. Jadi ini dialami semua pejuang asam lambung atau yang mengalami gangguan pencernaan. Kenapa ini terjadi? Karena memang pencernaan kita itu lagi terganggu. Kemudian yang kedua adalah faktor obat-obatan tertentu, itu juga bisa membuat kita cepat lapar. Mungkin ada vitamin atau ada obat-obatan yang kalian konsumsi yang membuat kita sering lapar. Itu juga bisa dialami oleh kita pejuang asam lambung. Yang ketiga bisa penyakit tertentu ya. Misalnya diabetes, itu juga biasanya bawaannya pengen makan aja, nggak ada kenyangnya. Jadi caranya yang pertama kita
pastikan dulu nih pencernaan kita terganggu tidak. Kalau misalnya kalian lagi kena asam lambung atau pencernaannya terganggu, berarti itu dari gangguan pencernaan atau gangguan lambung itu. Cara mengatasinya, yang pertama, kita itu harus atur makannya sering, porsi kecil. Bisa makan 2 jam sekali, ya. Jangan berlebihan dan harus dikunyah halus agar makanan-makanan itu mudah dicerna, ya. Jadi biasanya kita makan apapun itu nggak bisa berasa, ya masih lapar aja, karena pencernaan kita terganggu. Jadi kita tidak bisa dicerna sempurna, sehingga makanan-makanan itu nggak bisa jadi daging. Jadi kita bawaannya kayak kurus aja, makanya badan kita tuh bawaannya kayak lemas, karena memang pencernaan itu lagi terganggu. Itu ya, yang harus kita lakukan adalah makannya sering, porsinya kecil, dikunyah halus. Yang kedua, perbanyak konsumsi air putih. Air putih ini bagus ya pH-nya. Jadi itu bisa menambah daya tahan tubuh juga agar kita nggak selalu kecapean, nggak dehidrasi, dan nggak gampang lemas. Yang ketiga, istirahatnya yang cukup. Meskipun aktivitas kalian udah padat banget, Bunda, hari ini aku benar-benar padat, tetap istirahat ya. Utamakan istirahat. Pekerjaan itu nggak ada habisnya. Karena kalau misalnya kita udah kelelahan, kecapean, itu bakalan kambuh-kambuh lagi. Jadi saat yang cukup ya. Kemudian yang keempat, hindari makanan yang memicu gas. Pertama, kol, sawi putih, toge. Kemudian sayur-sayuran nangka itu juga kurang bagus. Kemudian daun ubi itu juga kurang bagus ya. Kemudian lobak itu juga kurang aman sama aku. Jadi kalian cari apa aja nih makanan-makanan yang cocok sama kalian dan yang gak cocok. Kalau aku pada saat itu cocoknya itu adalah bayam, kelor, daun katuk, wortel, kentang, itu masih aman sama aku. Sama sawi hijau itu nggak apa-apa banget kalau aku konsumsi. Tapi kalau misalnya sawi putih itu pasti kayak ada sensasi gitu ya, meskipun nggak signifikan banget atau nggak berasa banget sih. Cuman aku tuh kalau habis makan sawi putih kayak nggak enak gitu di perutnya. Makanya aku menghindari sawi putih. Kemudian kangkung juga itu susah dicerna ya. Jadi kalau kalian pengen cobain kangkung, saran aku harus dimasak sampai matang atau lodoh. Kemudian pada saat makannya itu harus dikunyah halus dan jangan berlebihan. Karena kalau misalnya nggak bisa dicerna, itu nanti bakalan kayak bantet gitu loh di perut, itu kayak nggak enak. Perut kita menggembung-gembung, tapi kayak penuh aja bawaannya. Itu yang membuat kita sangat menyiksa. Jadi kalau bisa hindari. Kemudian selain itu juga teman-teman konsumsi minuman prebiotik. Aku pada saat itu disaranin konsumsi Yakult ya, agar usus kita itu juga sehat ya, jadi bisa menyaring ampas-ampasnya, jadi kita tuh nggak sulit BAB. Kemudian perbanyak konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan juga yang mengandung serat ya. Kayak apa? Untuk buah-buahannya itu seperti melon, pepaya, kemudian juga bisa apel, pir, itu sih aman-aman aja ya. Buah naga juga nggak ada masalah, selagi kita tuh konsumsinya porsinya tepat ya, nggak berlebihan. Itu yang membuat kita itu cepat lapar, pencernaan kita terganggu, kemudian faktor obat-obatan, dan biasanya juga karena penyakit tertentu. Kemudian lemas nggak sih Bun? Iya lemas. Kenapa kita badannya itu selalu lemas? Pertama, karena banyaknya sensasi asam lambung yang kita hadapi. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau lagi capek itu kayak orang stres, kayak orang linglung, karena saking banyaknya sensasi, udah ngap, sendawa, keleyengan, lemas, cemas, anxiety-nya kamu. Jadi kita tuh aduh kayak nggak beraturan, pikiran tuh udah kemana-mana, jalan kadang udah sempoyongan. Itu pernah aku alamin juga. Jadi teman-teman, kita tuh harus tenangkan pikiran juga agar nggak selalu cemas. Karena kalau pikiran itu udah kemana-mana, cemas, itu bakalan capek, pikiran kita capek, badan kita juga capek, kadang leher kita tuh sampai tegang. Ini sering aku alami dulu. Makanya agar kita tuh nggak gampang lemas, juga istirahatnya yang cukup ya. Kalau waktu istirahat, tidurnya yang cukup, jangan begadang, hindari makan pemicu, minum pemicu, kemudian kontrol pikiran agar nggak selalu tegang,
Jadi saran aku, lakukan relaksasi, lakukan meditasi atau yoga. Kemudian sering ngap-ngapan ya, karena itu produksi asam lambung kita udah naik. Biasanya kayak esophagus, berasa ke dada itu kayak ngap, kadang nyeri, kadang nyut-nyutan, ulu hati juga kadang nggak enak. Jadi kalau misalnya gasnya udah banyak itu biasanya mempengaruhi kita ya, kurang fokus, karena udah naik ke esophagus. Biasanya juga sampai naik ke kepala, mempengaruhi urat saraf mata kita. Biasanya sambil itu biasanya kita ngalamin kayak berdenging, kemudian mata kita berkunang-kunang. Itu sering banget dialami oleh pejuang asam lambung. Jadi teman-teman, kalau kalian udah ngalamin ini, modifikasi ya pola hidupnya, pola pikirnya, pola makannya, berdamai dengan sensasi, terutama anxiety. Sering-sering lakukan hobi kalian, sering-sering lakukan relaksasi, dan juga lakukan pernafasan diafragma agar kalian gak selalu ngos-ngosan, gak selalu kecapean, gak selalu ngap. Dan biasanya kan kita tuh banyak sekali gasnya ya di perut kita itu, yang buat kita kayak gampang capek, gampang ngos-ngosan, nafas pendek. Jadi caranya itu adalah perbanyak konsumsi air putih, latihan pernafasan diafragma agar gasnya semuanya keluar. Biasanya aku itu konsumsi air kelapa hijau, atau bisa konsumsi jahe, bisa 1 jam setelah makan. Sama dibantu pagi hari itu kompres ya, kalau lagi nggak perih tapi cuman ngalamin kok kayak kembung banget perut aku ya bun. Pada saat bangun tidur, kompres ya, dikompres, ambil air panas, masukkan ke botol misalnya, ini botol ya, masukkan, kemudian tutup. Setelah itu di kompres ya, jadi jangan ditekan banget, taruh aja nih, itu lama-lama kayak gas itu lama-lama akan keluar perlahan-lahan ya. Lakukan itu sekitar 30 menit, biasanya itu plong. Kemudian saran aku juga, kalian rajin olahraga ya, karena olahraga itu bisa ya mengeluarkan gas-gas juga ya, bisa mengurangi tekanan-tekanan yang ada di perut. Karena kata dokter aku, kalau misalnya kita itu lagi banyak tekanan di perut, itu membuat kita kayak gampang begah, gampang penuh aja perutnya ya. Dilakukan gerak, stretching, kemudian treadmill, agar tekanan-tekanan di perut kita itu adalah nggak selalu banyak, dan itu yang membuat kita kayak sesak, ngap-ngapan gitu. Gasnya itu dikit-dikit banyak, dikit-dikit naik. Itu karena produksi asam lambung kita juga lagi naik. Kemudian kontrol pikirannya juga, istirahatnya yang cukup, tidurnya yang cukup. Pada saat tidur malam, miring ke kiri ya, bantalnya pakai 2-3 bantal. Kemudian terapi air tajin ataupun tepengil. Ini untuk melindungi dinding lambung kita yang lagi radang, yang lagi luka, ataupun yang tukak, iritasi. Ini aku tuh nggak bosan-bosan menyarankan ini karena memang ini bagus. Emang penyembuhan itu nggak instan ya, ada yang membutuhkan waktu 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang setengah tahun, ada yang tahunan, bahkan ada juga yang udah bertahun-tahun nggak sembuh. Itu disebabkan karena dia itu nggak disiplin ya, membaik sebentar, kambuh lagi karena faktor makanan, kecapean, faktor pikiran, ada aja. Jadi teman-teman, kalau kalian lagi ngalamin kayak kambuh nih, jadi introspeksi dari kalian, apa ya yang aku lakukan kemarin. Aku tuh kalau misalnya makan junk food ya, dan kurang makan sayur, pernah ya beberapa waktu lalu aku tuh makan junk food 5 hari, itu meskipun aku buat sendiri ya, ternyata itu berasa banget perut aku kayak penuh, dan aku tuh sulit BAB. Makanya aku itu saat ini rutin konsumsi juga teh asbo ya, itu teh hijau, cuman aku konsumsinya seminggu sekali aja. Karena kalau misalnya aku lagi konsumsi air kelapa hijau, maka aku konsumsinya asbo, teh detox. Itu bisa membantu aku untuk mengeluarkan gas ya, atau racun-racun di perut. Yang misalnya kita udah banyak konsumsi yang berlemak, yang berminyak, ataupun penumpukan lemak, itu bisa dibantu konsumsi asbo, teh detox. Tapi kalau misalnya kalian belum berani konsumsi teh, konsumsi air kelapa hijau aja, cukup 2 kali atau 3 kali seminggu, di siang hari 1 jam setelah makan ya, 1 gelas aja, nggak usah banyak-banyak. Itu bisa mengeluarkan racun-racun ataupun gas di lambung kita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang masih sering lemas, gampang lapar, jadi lakukan itu. Kemudian badan kalian nggak naik-naik, sabar. Kalau sensasinya udah mulai normal, itu nanti, atau kalau asam lambungnya udah mulai sembuh, udah mulai membaik, udah sensasinya berkurang, itu nanti bakalan perlahan-lahan nafsu makan kita juga perlahan-lahan meningkat,
kemudian berat badan kita juga meningkat, pikiran kita juga udah mulai tenang. Jadi yang buat kita kurus itu bukan saja dari makanan ya, dari pikiran juga, dari kecapean, dari banyaknya sensasi-sensasi yang kita hadapi selama ini. Seperti itu ya, semoga sharing kali ini bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Mohon maaf untuk sementara aku belum bisa live ya, mungkin minggu depan ya, atau besok, lusa kalau misalnya udah nggak padat lagi aktivitas aku dan aku nggak kecapean, aku bakal live lagi. Jadi nantikan aja ya. Dan jangan lupa dukung aku terus ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.